Waktu dulu kehidupan masyarakat Sungai Tohor ini sangat sulit. Jadi kami coba membawakan masyarakat ini untuk membudidayakan sagu. Kalau mengenal sagu ini zaman penjajahan Belanda sudah ada, tapi tidak begitu banyak. Hanya sedikit sekali. Hanya yang dapat kami manfaatkan sagu itu hanya untuk kebutuhan makan saja. Tidak dikonsumsi untuk dijual, tidak. Di Sungai Tohor sangat potensi sekali, yaitu lahan gambutnya, yaitu dengan potensi sagu. Kearifan lokal kita sagu, turun-temurun. Jadi di mana sagu di Sungai Tohor ini sangat identik sekali di rawa gambut. Menempuh waktu sekitar 1 jam lamanya dari pusat kota Siak, Provinsi Riau, akhirnya saya tiba di Pelabuhan Buton. Hingar-bingar penumpang yang akan menyeberang memenuhi pelabuhan ini. Sebab ini akan menjadi gerbang yang akan mengantarkan saya menuju sebuah pulau yang makmur karena budidaya tanaman pangan lokalnya. Dalam sehari, jadwal keberangkatan speedboat ini hanya ada 1 kali, pukul 12 siang. Dan lagi pemirsa, untuk menempuh jalur laut, saya harus berjuang kembali selama 2,5 jam untuk tiba di tujuan. Ya pemirsa, Indonesia masih menjadi negara pengonsumsi beras yang cukup besar jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga lainnya. Kebutuhan Indonesia akan beras masih sangat tinggi, sehingga menciptakan ketahanan pangan nasional kita menjadi sangat rapuh. Kemudian juga ada stigma yang cukup menggelitik saya nih pemirsa, yaitu masyarakat kita masih mengatakan bahwa belum makan jika belum makan nasi. Nah ini padahal di Indonesia kan cukup banyak tanaman lokal yang berupa tanaman pangan yang bisa dibudidayakan. Bahkan gizinya juga bisa dipakai sebagai gizi pelengkap dari nasi misalnya. Nah, selain itu juga hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah pulau yang masyarakatnya masih membudidayakan tanaman lokal, yaitu berupa tanaman pangan, sebagai bentuk diversifikasi pangan untuk menjawab permasalahan rapuhnya ketahanan pangan nasional kita. Maka dari itu jangan kemana-mana, inilah potret Desa Sungai Tohor dan sagunya yang tersohor. Kepulauan Meranti terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Luas wilayah lebih kurang 3.700 km persegi. Pesisir pantainya berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah segitiga pertumbuhan ekonomi, Growth Triangle. Kepulauan Meranti terdiri dari 4 gugusan pulau utama, yakni Pulau Padang, Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi. Lokasi yang saya tuju kali ini yaitu Tebing Tinggi Timur. Di Kecamatan Tebing Tinggi Timur terdapat sebuah desa yang sudah ada sejak tahun 1905, jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Desa Sungai Tohor. Di tahun 60-70-an, masyarakatnya hidup sulit. Sempat mengandalkan sawah, namun hasilnya tidak begitu baik. Sehingga, warga bekerja tidak menentu saat itu. Kini kehidupan di Desa Sungai Tohor jauh lebih baik. Desa ini dihuni 360 kepala keluarga dan setiap kakak rata-rata memiliki lahan sagu seluas 2-3 hektar. 80% warganya menggantungkan hidup dengan bertani sagu. Assalamualaikum.
Membudidayakan sagu sudah lama jadi tradisi masyarakatnya. Boleh saya masuk, Pak Nong? Konon, sagu di pulau ini dibawa dari Pulau Merbau. Saya duduk ya, Pak Nong ya? Ya. Wah, nyaman rumahnya Pak Nong ya, alhamdulillah. Ya Pak Nong, jadi gini, kedatangan saya adalah mungkin kita akan bercerita tentang sagu sih Pak Nong, tapi di Desa Sungai Tohor ini Pak Nong. Seperti apa sih Pak Nong dulu sejarahnya kenapa sagu ini bisa ada di Sungai Tohor ini Pak Nong? Ya, kita waktu dulu kehidupan masyarakat Sungai Tohor ini sangat sulit. Jadi kami coba membawakan masyarakat ini untuk membudidayakan sagu. Karena sagu ini apabila dia tumbuh, itu sudah dijaminkan kita tidak kelaparan. Wow. Tidak kelaparan. Itu makanya kami bawa masyarakat sini membukakan lahan tahun 80-an, 1980. Itu kami bawa masyarakat. Itu sekali buka itu, waktu itu kalau tak silap saya hampir 400 hektar. Sekali rap dari Kekat sana sampailah ke Simpang Kanan namanya itu. Jadi sejak kapan sudah mengenal sagu? Kalau mengenal sagu ini zaman penjajahan Belanda sudah ada, tapi tidak begitu banyak. Hanya sedikit sekali. Hanya yang dapat kami manfaatkan sagu itu hanya untuk kebutuhan makan aja, tidak dikonsumsi untuk dijual, tidak. Bencana tersebut berdampak pada perekonomian warga, sebab sagu adalah penopang hidup bagi sebagian besar warganya. Lalu, seperti apa komitmen yang akan dibangun masyarakat ke depannya? Ada beberapa perusahaan yang sempat mampir di sini Pak ya, bahkan menyebabkan bencana untuk kebakaran hutan rawa gambutnya di sini Pak ya. Nah ini seperti apa sih Pak saat itu perjuangan yang dilakukan oleh Desa Sungai Tohor ini untuk melawan pertumbuhan sawit dan akasia saat itu di sini Pak? Ya, terus berjuang melakukan koordinasi, kemudian pendekatan-pendekatan dengan NGO, pendekatan-pendekatan juga dengan pemerintah. Kita lakukan itu sehingga saya rasa itu membuat pemerintah juga terenyah, karena dengan cara itu mungkin yang paling ampuh dalam hal kita untuk menolak keberadaan sebuah perusahaan yang mana tidak cocok dengan kearifan lokal kita. Saya berpikir kita bukan alergi dengan perusahaan, bukan. Ya silakan perusahaan masuk, investasi masuk, tapi harus sesuai dengan keadaan kontur mungkin tanah, keadaan kearifan lokal di desa yang dimasukkan perusahaan. Tapi kalau itu tidak sesuai, itu akan menjadi musibah besar ke depan. Misalnya ada tawaran lah Pak dari perusahaan yang mungkin di luar sana mungkin menggiurkan ya Pak ya. Lantas mau sampai kapan nih Pak bertahan dengan kondisi seperti ini? Apakah dengan tawaran-tawaran itu akan mungkin membuat goyah Desa Sungai Tohor Pak? Kalau masalah tawaran, saya rasa dulu juga ada tawaran ya. Tapi kita punya beban moral, karena kita anak putra daerah di kampung ini, kita sayang dengan kampung ini, kita cinta juga dengan anak cucu kita ke depan. Coba kita bayangkan manusia bertambah, sementara lahan ataupun tanah tetap, malah mungkin tetap sekarang sudah mulai berkurang karena ada abrasi, ya. Abrasi ini mungkin air asin, ya. Ada bermacam-macam abrasi, apalagi lahan gambut. Lahan gambut ini memang luar biasa dia. Perlu dijaga ya sesuai dengan kearifan lokal gambut. Mungkin dengan cara itu sehingga perusahaan
juga mereka merasa bingung. Kita juga nggak bisa di kota-kota di kampung ini. Mereka berapa kali mengantarkan bantuan kita tolak. Ada mengantar bantuan sapi kita suruh pulang. Ada sembako antar kita suruh pulang. Walaupun mungkin ya masyarakat saat itu nggak tahu, tapi pemimpin saat itu ya, usah nggak masuk, kamu nggak masuk, pulang aja. Kami nggak butuh bantuan kalian. Sudah tahu targetnya Ya, apa, ya. Pak. Memang. Dan itu komitmen yang dijalankan oleh pihak desa Ya. saat itu, Pak. Ya. Indonesia jadi negara tropis yang memiliki lahan gambut paling luas. Sekitar 10% dari luas daratannya, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Di tengah dinamika luas lahan gambut yang terus menurun, ekosistem gambut di Sungai Tohor masih menunjukkan kondisi yang alami dan sehat. Lahan gambut, peatland, termasuk ekosistem basah yang terbentuk di daerah cekungan. Tersusun dari timbunan sisa-sisa tanaman yang telah mati, baik yang lapuk secara sempurna maupun tidak. Penumpukan secara terus-menerus akhirnya membentuk kubah gambut. Semakin tebal, semakin sedikit vegetasi yang bisa tumbuh. Secara alami, gambut berfungsi sebagai penambat air dan pengikat karbon. Namun, gambut merupakan ekosistem yang rentan, sangat mudah terganggu, rusak, dan sulit kembali ke kondisi awal. Halo, Cik Manan. Pria yang saya temui ini adalah Abdul Manan. Saya memanggilnya Cik Manan. Kurang lebih 9 tahun ia menghabiskan waktu menjadi aktivis gambut dan sagu. Dialah orang yang menulis petisi dan berhasil menggugah hati sang presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Provinsi Riau ini punya lahan gambut yang cukup potensial ya, Cik Manan. Nah ini kalau misalnya di desa Sungai Tohor sendiri, ini seperti apa potensi lahan gambutnya dan berapa nih kedalamannya, Cik Manan? Di Sungai Tohor sangat potensi sekali, yaitu lahan gambutnya, yaitu dengan potensi sagu. Kearifan lokal kita sagu, turun-temurun. Jadi di mana sagu di Sungai Tohor ini sangat identik sekali di rawa gambut. Kedalaman gambut kami di desa Sungai Tohor dari 0 sampai 10 meter. Ada yang 4 meter, ada 10. Jadi lahan gambut yang cocok sekali, yang kita tanam itu 0 sampai 4 meter. Itu cocok sekali untuk sagu. Di mana sagu ini butuh air yang banyak. Dan kalau yang 10 meter, kedalaman 10 meter kita bisa tanam sagu juga, tapi tidak bisa dengan sistem monokultur. Dan tidak bisa kita tanam dengan sistem kanalisasi seperti perusahaan NSP, tidak bisa. Kita harus ada kayu-kayu alam. Sagu ini cocok sekali dia dengan ada sandingan kayu alam, mungkin ada karet di dalam, ada kayu meranti, kayu punak dan segala macamnya. Mungkin dulu pernah ya, Cik Manan, ya, ada perusahaan yang membuat kanalisasi dan kemudian dari kesalahan ini masyarakat menjadi mandiri dan belajar dari pengalaman. Nah ini apa yang dibentuk dari sistem kanalisasi ini yang salah, Cik Manan, dan apa pelajaran yang dipetik masyarakat? Kalau menurut kami dari masyarakat, sistem kanalisasi pertama itu gambut dirusak dengan kedalaman kanalisasi mungkin 4 meter, 5 meter atau 6 meter, ini airnya terus buang ke laut. Gambut ini ibaratnya spon. Bila diperas, dia akan mengering akan terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran sehingga gambut ini tidak bisa dikembalikan. Dan sagu butuh air. Kok ngapa kita buangkan air ke laut? Ini membuat salah dalam persepsi masyarakat, dalam pikiran masyarakat. Kanal atau parit kekat sepanjang 5 km ini adalah sisa kesalahan yang diwariskan pemerintah di tahun 2007. Kanal ini dibangun untuk mengeringkan gambut agar jalan menuju kebun sagu dapat dibangun. Untuk mencegah dampak buruk, warga akhirnya membangun 13 sekat yang jaraknya masing-masing 500 meter. Hasilnya terbukti, gambut kembali jenuh air sehingga sulit terbakar meski di musim kemarau sekalipun. Sekat ini juga mencegah masuknya intrusi air laut
sebab sagu tidak mampu bertahan di tengah air asin. Dan kanal permanen yang diresmikan Jokowi ini menjadi titik bertemunya air gambut dengan air laut. Sungai Tohor memiliki laboratorium internasional yang berdiri awal 2016. Banyak pakar dari berbagai negara melakukan penelitian di sini. Misal, meneliti kandungan tanah gambut, lingkar diameter batang sagu, serta jumlah anakan yang bisa dihasilkan. Karena sagu dibudidayakan dengan cara multikultur, maka laboratorium ini juga dimanfaatkan untuk tempat pembibitan pohon. Bibit ini dikembangkan dengan stek pucuk sambil dijaga kelembabannya. Bibit ini meliputi pohon punak, meranti, semaram, suntai, dan lain sebagainya. Bibit inilah yang disebar oleh warga di sela-sela budidaya sagu. Fungsinya sebagai penyangga kestabilan air, membuat sagu mampu bertahan meski musim kemarau datang. Situasi alami ekosistem gambut Tohor mendukung keberlanjutan kebun sagu milik penduduk. Sepertinya saya harus masuk sejauh 200 meter untuk bisa sampai ke kebun sagu salah satu warga. Medan yang dilalui cukup sulit. Salah-salah langkah, kaki bisa terjerembab. Jadi, harus hati-hati. Desa Sungai Tohor termasuk desa penyumbang sagu terbesar di Kepulauan Meranti. Dengan luas kebun sagu rakyat sekitar 1.500 hektar. Pohon sagu di sini bisa tumbuh setinggi 10-15 meter. Dengan kadar sagu berkisar antara 250-300 kg per batangnya. Dalam satu hari, petani ini bisa memanen sekitar 10 batang sagu. Satu batangnya bisa menghasilkan 7-10 tual atau batang sagu berukuran 43 inci. Jenis sagu yang dibudidayakan warga Sungai Tohor yakni sagu duri, sagu bemban, dan sagu sangke. Namun, yang paling mendominasi adalah sagu duri. Jadi ini sagu yang kita panen ini jenis apa, Pak? Ya, ini Sagunya. jenis apa nih duri? Sagu jenis duri. Iya. Oke. Nah, jadi pemirsa, ciri-ciri dari sagu yang sudah siap panen itu adalah pertama itu kalau misalnya sagunya jenis duri itu berarti durinya sudah mulai berkurang. Nah, kemudian juga lihat dari batangnya juga karena itu menunjukkan seberapa tua sagu tersebut. Misalnya kalau di Desa Sungai Tohor ini sendiri itu di atas 10 tahun baru bisa panen. Nah, ini usianya sudah berapa ini Pak kira-kira? Ini sekitar 11 tahun nih. Nah, ini kira-kira sudah 11 tahun, maka sudah masuk usia panen pemirsa. Usai disisik dan dipotong jadi tual, sagu ini akan digelindingkan menuju parit kekat. Oleh masyarakat lokal, proses ini disebut menggolek. Kedua sisi tual ditancapkan baut besar dan didorong berputar seperti roda. Sekilas kelihatan gampang, tapi tual-tual ini sangat berat, apalagi medannya tanah bergambut seperti ini, pemirsa. Parit kekat ini dimanfaatkan sebagai tali air untuk mempermudah petani membawa tual hasil panen. Aliran tali air inilah yang akan membawa tual-tual ini sampai ke kilang sagu.
ada 14 buah kilang sagu rakyat di desa Sungai Tohor ini. Beroperasi dari pukul 8 pagi hingga tengah hari. Sagu yang sudah dipanen selanjutnya akan diproses di sini. Idealnya, tual sagu ini diproses selama 3 hari dari waktu panen, paling lama seminggu, agar kualitas sagunya tidak menurun. Tual lalu dipotong lagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, digiling dan direndam dalam bak besar berisi air untuk memisahkan pati sagu dengan ampasnya. Pati ini disaring sampai benar-benar terpisah dari ampasnya. Proses ini biasanya memakan waktu 3-4 jam lamanya. Satu hari, kilang ini bisa menghasilkan sagu sebanyak 2 ton lebih. Sembari menunggu, saya penasaran seperti apa bentuk pati sagu yang diendapkan ini nantinya. Dan ternyata pemirsa, pati sagunya sangat putih dan halus. Selanjutnya, hanya tinggal menunggu pembongkaran bak pati sagu ini. Biasanya pembongkaran dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, menyesuaikan dengan waktu pasang air laut. Dipilih saat pasang agar kapal yang dalam bahasa lokal disebut pompong bisa masuk dan mengangkut pati sagu ini keluar. Dipasarkan ke Cirebon dan Malaysia dengan harga Rp1.800 per kilonya. Meski lahan sagu di daerah ini tidak seluas Papua, namun Kepulauan Meranti terkenal dengan olahan sagu yang beragam. Oktober 2016, Kepulauan Meranti mendapat rekor muri sebagai daerah yang mampu membuat 300 lebih jenis makanan yang diolah dari sagu. Selain pati sagu, olahan makanan inilah yang mereka pasarkan lewat industri rumah tangga. Kebetulan sekali, hari ini saya bisa melihat proses pembuatan sagu telur. Disebut sagu telur karena bentuknya bulat-bulat seperti ini, pemirsa. Sagu telur ini biasanya disajikan dengan susu, jadi mirip dengan sereal. Walaupun terkadang ada juga yang memakannya langsung seperti cemilan. Pengalaman memang selalu jadi guru yang baik. Warga desa Sungai Tohor belajar dari bencana kebakaran yang timbul karena kesalahan di masa lalu. Melindungi gambut mereka serta membudidayakan sagu. Sehingga muncul satu kepercayaan yang mereka pegang teguh. Selagi masih ada sagu, maka mustahil kelaparan bisa menghampiri. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.